Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula pada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mengkaji, kita akan sama-sama membahas tentang keutamaan berwudu yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan berwudu adalah siapa saja yang berwudu dengan sempurna, wudunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Setelah itu ia mengucapkan doa sudah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia bisa memasuki sesuai dengan yang ia kehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahad yatawadda fayablughu ayusbighu wudu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Para ulama menjelaskan maksud daripada menyempurnakan wudunya itu adalah wudunya sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dari Rasulullah SAW, di antaranya adalah hadis Bukhari dan Muslim, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan pernah mempraktikkan tata cara wudu Rasulullah SAW. Itu pula dengan hadis-hadis yang lain, maka kita simpulkan tata cara berwudu sesuai dengan petunjuk beliau. Yang pertama adalah niat. Niat di sini maksudnya kehendak hati untuk berwudu. Imam empat mazhab sepakat mahalluha al-qalbu, tempat daripada niat itu adalah hati. Ini Imam empat mazhab. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca bismillah pada saat wudu itu merupakan sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tawadhu bismillah, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Yang ketiga, diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat wudunya Rasulullah SAW, yaitu membasuh kedua telapak tangan sambil menyela-nyela. Ya, masuk kedua telapak tangan kita sambil nyela-nyela. Ini
sebanyak berapa kali? Tiga kali. Kemudian yang keempat, madmadah was istinsyaq wal istinthar, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya. Bagaimana tata caranya? Ali bin Abi Thalib mempraktekkan wudhu Nabi Muhammad SAW. Ali ketika berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, maka beliau mengambil air dengan telapak tangan kanannya, ini, ya. Kemudian masukkan ke mulut untuk kumur-kumur, ya, dan diserap dengan hidung, dihirup dengan hidung, ya. Dihirupnya itu dalam-dalam. Balik fil istinsyaq ila an takuna sha'iman. Rasulullah SAW bersabda, masukkanlah air ke dalam hidung dengan sedalam-dalamnya kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Lalu dikeluarkan dengan tangan kiri, ya, keluarkan dengan tangan kiri, gitu ya. Jadi ambil air dengan telapak tangan kanan, ya, kemudian masukkan mulut, sedot juga dengan hidung, ya, kemudian keluarkan dengan tangan kiri, ya, lakukan 3 kali. Kemudian faghasala wajhahu 3 marrat, ya. Yang kelima, membasuh wajahnya 3 kali. Para ulama mengatakan, baik dari kalangan mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lain, batasan wajah itu dari jabhah. Jabhah itu kening, ya, bawah sampai dagu, kemudian pinggir telinga kanan dan pinggir telinga kiri. Ini basuh. Namanya basuh, mengalirkan air. Ya, kita mengambil air dengan telapak tangan kita, ya, kemudian kita masukkan ke wajah kita begini sambil gosok-gosok, terus di pinggir telinga digosok juga sampai dagu. Ini dibasuh berapa kali? 3 kali, ya, basuh 3 kali. Kemudian yang keenam, ya, Imran bin Husain mengatakan ketika Utsman Affan mempraktikkan wudhunya Rasulullah SAW, ya, setelah Utsman Affan membasuh wajahnya, faghasala yadahu al-yumna ila mirfaq 3 marrat. Kemudian membasuh tangan kanan 3 kali, ya. Tangan kanan terlebih dahulu 3 kali. Dimulai dari ujung-ujung jari tangan kanan, gini, basuh terus, ya, air dialirkan sambil digosok-gosok terus sampai lengan itu kebasuh. Kemudian disela-sela, ya, disela-sela. Karena hadis kata Rasulullah SAW, khalil bainal asabi', sela-selailah jari-jari, maksudnya jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki pada saat kau berwudu. Jadi membasuh tangan kanan 3 kali. Dimulai dari ujung jari tangan kanan, terus saja basuh, ya, sampai lengan kebasuh, kemudian sela-sela. Kemudian baru kiri 3 kali. Faghassala yadahu al-yusra ila al-mirfaq 3 marrat. Ya, basuh tangan kanan, tangan kiri 3 kali. Dimulai dari ujung-ujung jari tangan kiri, ya, dialirkan itu, terus basuh, terus gosok-gosok sampai lengan gosok-gosok, kemudian tangan ini sela-sela. Ini lakukan 3 kali. Setelah itu, ya, kepala. Kepala itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu birusikum." Usaplah kepala kalian. Nama yang mengusap itu berbeda dengan membasuh. Kalau membasuh itu, ya, mengalirkan air. Tapi kalau mengusap, yang penting telapak tangan kita basah. Yang penting telapak tangan kita basah. Kita ambil air, ya, dengan kedua telapak tangan, ya, tangan kita basah, air itu dituang, bukan, ya, kepala bukan dibasuh, bukan. Jadi yang penting kedua telapak tangan ini
basah. Kemudian ya caranya berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ada di dalam kitab Bulughul Maram ya. Rasulullah SAW ketika mengusap kepala pada bimuqaddami ra'sihi summa zaba bihima ila qafa. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di kepala bagian depan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Zaid, menjalankan kedua telapak tangannya ke belakang sampai tengkuk. Kemudian kembalikan ke tempat semula ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW memasukkan jari telunjuk ke bagian dalam telinga, sementara ibu jari mengusap telinga bagian luar. Ini dilakukan 1 kali. Kemudian hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah membasuh kaki. Ya. Fa ghasala rijlahu. Ya. Yumna ila al-ka'bayn. Ya. Jadi membasuh kaki mulai dari ujung-ujung jari kaki sampai mata kaki itu terbasuh ya. Begini caranya. Misalkan kaki mulai ujung jari kaki terus basuh terus sampai mata kaki basuh. Kemudian di sela-sela. Sela-selanya menggunakan jari kelingking berdasarkan hadis Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW ketika menyela-nyela jari kaki bi khinsirihi, dengan jari kelingking. Dimulai dari kelingking kaki terus sampai ibu jari. Ya. 1 kali ya. Ulangi lagi 2 kali. Ya, dimulai dari ujung jari kaki dibasuh terus ini sampai mata kaki dibasuh, kemudian sela-sela menggunakan kelingking. Dari jari kaki mulai kelingking sampai ibu jari. Ini lakukan kan. Setelah itu kaki kiri sama mulai dari ujung jari kaki kiri dibasuh sampai di gosok-gosok terus mata kakinya dibasuh juga, kemudian disela-sela mulai dari ibu jari ibu jari kaki sela-sela sampai ke kelingking. Ini lakukan 3 kali. Nah, kalau seorang wudu seperti itu, wudunya telah sempurna, kemudian mengucapkan doa sudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futiyat lahu abwabul jannah thamaniyah, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, ia masuki pintu mana yang ia kehendaki. Wazarat Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahi dengan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bersuci. Jadi doa wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, riwayat Imam Muslim. Imam Tirmidzi menambahi dengan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah SAW ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ada yang perintah dari Rasulullah SAW bahwa hendaknya kita berwudu itu dengan sempurna, jangan asal-asalan. Ya, ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang berwudu. Ternyata
laki-laki ini pada saat berwudu di bagian kakinya ada sebesar kuku yang tidak terbasuh oleh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudunya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dia wudu kemudian sholat. Qadarullah masya Rasulullah SAW mengetahui bahwa sahabat ini pada saat wudu ternyata bagian telapak kakinya seukuran uang koin dirham tidak terbasuh oleh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk an yu'aida al-wudu was-shalah, untuk mengulangi wudu dan juga sholatnya. Oleh karena itu, ya, ketika kita berwudu hendaknya benar-benar. Yang kedua, faedah yang kedua, hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berwudu, wudunya dengan sempurna, wudunya bagus, ya, tidak asal-asalan. Kadang kita berwudu pada saat membasuh kaki, kakinya cuma diangkat-angkat saja, gitu. Diangkat-angkat saja. Bagian belakangnya, tumitnya yang kebasuh, ngeri. Kalau bagian tumitnya yang kebasuh, kenapa? Karena ada ancaman khusus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat dari kejauhan. Ketika berwudu, ternyata ada di antara mereka yang tidak terbasuh bagian tumitnya. Ya. Maka Rasul berteriak, "Wailul alqami minan nar." Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air pada saat wudu dengan ancaman api neraka jahanam. Ngeri ya? Ngeri. Dalam kitab Syarah dari Sahih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa, ya, orang yang disiksa dalam api neraka jahanam ada dua bentuk. Yang pertama, bisa disiksa secara keseluruhan, anggota badannya secara keseluruhan, anggota tubuhnya secara keseluruhan dibakar dalam api neraka jahanam. Yang kedua, bisa jadi disiksa karena sebagian anggota saja yang disiksa. Jadi sebagian anggota saja yang disiksa. Seperti tadi, ya, ketika berwudu, ya, wudunya, ya, ternyata dia sesuai dengan petunjuk Nabi, bagian tumitnya tidak dibasuh oleh air, ya, maka bagian tumitnya itulah yang dibakar dalam api neraka jahanam. Alhamdulillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Kenapa? Karena panasnya api neraka jahanam itu 69 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Panas sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga. Ketika kita wudu sempurna, ya, maka ada balasan bagi orang-orang yang berwudu secara sempurna, ya, setelah dia wudu sempurna kemudian mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, sampai situ, maka balasannya adalah dia masuk surga melalui 8 pintu surga yang ia kehendaki. Boleh juga ditambah dengan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang jadi pertanyaan, apa 8 pintu surga tersebut? Ya. Apa 8 pintu surga? Nah, dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang 4 pintu surga. Faman kana min ahli shalah duya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad duya min ahli jihad,
wa man kana min ahli siyam duya min bab rayyan, wa man kana min ahli sadaqah duya min bab sadaqah. Jadi siapa saja yang di dunia ini rajin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kelak di akhirat ia dipanggil untuk masuk surga melalui babul jihad, pintu jihad. Barang siapa yang di dunia ini rajin sholat, ya, dia menjaga sholat wajib, kemudian rajin sholat sunnah, nanti kelak di akhirat dia masuk surga, dipanggil masuk surga melalui babus sholat, pintu sholat. Ya. Barang siapa yang rajin berpuasa, puasa Ramadan, kemudian puasa sunnah, ya, maka nanti di akhirat kelak ketika masuk surga dipanggil melalui babur raya, pintu raya. Barang siapa yang rajin sedekah, rajin infak, ya, nanti di akhirat kelak ketika masuk surga dipanggil melalui pintu babus sedekah, pintu sedekah. Jadi surga itu ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu puasa, babur rayyan namanya. Kemudian ada pintu apa? Sedekah. 4 pintu. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Bagaimana sisanya? Ya, pintu apa saja? Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, dalam kitab Sahih Muslim mengatakan qala al-qadhi, ya, Al-Qadhi mengatakan, sebutkan di dalam hadis yang lain terkait dengan sisa dari pintu surga tersebut ada babu taubat. Yang kelima, pintu taubat. Ya. Orang yang berbuat kesalahan, dia bertobat pada Allah, ya, dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya. Kemudian dia berbuat salah lagi, taubat lagi, berbuat salah lagi, taubat lagi, ya. Dia tidak putus asa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dosa-dosa dia diampuni Allah, dia masuk surga. Maka dia masuk surga mulai babut taubah, pintu apa? Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha, yaitu seorang ketika telah berbuat maksiat, dia taubat nasuha, taubat sebenar-benarnya, dia menyesal, dia punya tekad untuk tidak mengulanginya, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka ketika seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Ya. Kemudian, ya, bab taubat sudah, ya, itu yang keberapa? Yang ke-5. Yang ke-6, babul qadhimin al-ghaib wa 'afinan nas, ya, pintu menahan amarah dan memaafkan manusia. Ya. Jadi tadinya marah ditahan, kemudian memaafkan manusia. Ya dolimi oleh manusia, ya dolimi oleh tetangganya, ya dolimi oleh, ya, temannya, tapi dia memaafkan, dia pemaaf. Berat, perasaannya jadi istimewa, perasaannya surga, masuk pintunya spesial, ya. Tuh orang-orang yang menahan amarah, dia pemaaf, masuk pintu surga mulia. Babul qadhimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas, ya, pintu, ya, bagi orang-orang yang menahan amarah dan, ya, memaafkan manusia. Ya. Kemudian hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu yang selanjutnya babur radin, pintu ridha. Ya, pintu ridha. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, bagi orang-orang yang melakukan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa yang diridhai oleh Rasulullah SAW, ya, maka masuki pintu ini. Kemudian yang ke-8, babul aiman, pintu aiman, pintu kanan,
yang mana pintu aiman ini spesial bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, orang yang berwudu, wudunya bagus, wudunya sempurna, setelah itu mengucapkan doa surah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutahhirin. Spesial dia masuk 8 pintu surga yang ia kehendaki. Mau masuk pintu jihad, monggo silakan. Mau masuk babur rayyan, pintunya ke orang-orang yang berpuasa, silakan. Mau masuk babur shalah, pintunya bagi orang-orang yang sholat, silakan. Mau masuk babur sedekah, ya, masuk pintu sedekah, pintunya bagi orang-orang yang gemar sedekah, silakan. Pilih 8 pintu surga tersebut. Ini tentunya ya sangat istimewa sekali. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya ketika kita berwudu perhatian dengan tata cara wudu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kami sampaikan. Barangkali ada tambahan ataupun ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan Pak. Mau tanya terkait dengan tata cara berwudu sesuai sunnah Rasulullah. Adakah batasan minimal jumlah air dan maksimal jumlah air yang digunakan? Atau boleh kita dengan air yang banyak ember kita sendiri? Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan batasan air yang digunakan untuk berwudu, ya, adakah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang hal tersebut? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab wudu nanti kita kenal namanya al-iqtisad fil wudu, termasuk bagian dari sunnah-sunnah di dalam berwudu. Sunnah-sunnah berwudu hendaknya seseorang pada saat berwudu itu hemat, ya, hemat wudunya. Jangan ketika berwudu, ya, dia berwudu menggunakan air, ya, yang banyak, menggunakan air melimpah. Ada hadis Rasulullah SAW, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW tawaddu'a biwudu. Rasulullah SAW pada saat berwudu itu 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa. Segini satu. Kalau dikonversi sekitar 600 gram. Itu 1 mud. 2 telapak tangan orang dewasa, itu 1. Ini wudunya Rasulullah SAW. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pada saat mandi itu 4 mud atau sampai 5 mud. Pada saat mandi itu 4 mud. 4 mud itu 1 sa'. 1 sa' itu ukuran zakat fitrah. Itu mandi Rasul. Itu 2,4 gram. Kalau dibulatkan 2,5 gram.
Kalau mazhab Hanafi 3 kilo. Itu wudu mandinya Rasulullah SAW. Ya, itu 4 bud, 1 sok. Ya, 1 sok ukuran zakat fitrah. Atau 5 bud. Ya, kalau di mazhab Syafi'i itu kan ya di Indonesia ya itu dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Itu mandinya Rasul, atau sekitar ya 3 kilo. Itu mandinya Rasul. Ya. Masya Allah. Jadi memang beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat berwudu itu berhemat. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita tetap berhemat meskipun kita berwudu di sungai?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya, tetap hemat." Dengan demikian, pada saat kita berwudu menggunakan keran, ya, maka hendaknya ketika kita membuka keran itu ya, jangan dibuka lebar-lebar, ya, jangan buka lebar-lebar kencang nanti, jangan, ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk berhemat. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau pas kita mau sholat itu kadang kita terlambat sehingga tinggal 1 rakaat, sehingga kita mempercepat untuk kita 1 kali saja ya, tangan dan kaki. Apakah itu boleh? Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah ketika kita wudu ya, seperti membasuh tangan atau membasuh kaki, kita laksanakan 1 kali. Membasuh wajah, mulai dari awal, membasuh kedua telapak tangan sekali, ya, kemudian kumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya 1 kali. Kemudian ya, membasuh wajah 1 kali, lantas membasuh tangan kanan 1 kali, membasuh tangan kiri 1 kali, mengusap kepala sekali, kemudian membasuh kaki 1 kali. Bagaimana? Para ulama mengatakan diperbolehkan. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, membasuh anggota wudunya 1 kali. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini. Hadis Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudunya 2 kali. Kecuali kepala ya. Kepala memang satu kali. Ini. Namun yang paling sempurna itu 3 kali. Jadi kalau ditanya boleh enggak? Boleh membasuh 1 kali. Namun yang paling sempurna para ulama mengatakan sepakat itu 3 kali kecuali musab kepala. Kita pending dulu ya. Azan dulu. Silakan.
Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di yang paling sempurna wudu 3 kali ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Ini juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab Mazhab Syafi'i. Begitu pula disebutkan dalam kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dasarnya adalah hadis Umran bahwa Utsman da'a biwudu. Utsman bin Affan meminta diambilkan air wudu, fa ghassala kaffaihi thalatha marrat. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Summa tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Summa ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai lengan 3 kali. Summa yusra mithla dzalik. Kemudian membasuh tangan kirinya seperti yang dilakukan oleh tangan kanannya. Summa masaha bi ra'si. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kakinya thalatha marrat 3 kali. Kemudian membasuh kaki kirinya seperti juga. Kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada muttafaqun alaih. Kata Utsman, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kondisi, air itu tinggal sedikit, gitu ya. Jadi banyak orang yang berwudu, keran itu banyak dibuka, hanya airnya tetes-tetes saja, sedikit sekali. Dan banyak orang yang bawa berwudu, katakanlah Jumat gitu ya, dan semua sudah dikumandangkan. Ada 2 pertanyaan itu. Pertama tadi, apakah boleh dengan air yang sedikit itu, tapi cukup membasahi itu untuk berwudu? Kemudian karena antri, ada yang pihak lain gitu. Kalau untuk wudu nggak keburu, cuma sudah dikumandangkan. Dia Iqamah sore ini dikumandangkan, iya. Dia bertayamum Jumat gitu ya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan tadi. Dalam kondisi air tinggal meletes-letes gitu aja, tapi cukup untuk apa namanya? Membasuh. Ya. Kemudian karena antri tadi gitu ya, kalau ikut itu nggak akan keburu. Kebagian. Ya, kebagian. Kemudian berinisiatif beberapa orang itu tayamum begitu. Jadi 2 pertanyaan. Terima kasih. Iya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang pertama ya. Ketika airnya tidak banyak, tinggal sedikit, netes-netes, tapi memang bisa untuk membasahi anggota wudu tersebut. Ya. Ketika kita tunggu ya, masih bisa untuk membasahi anggota wudu itu. Kita bisa meratakannya, maka boleh dilakukan dengan hal itu. Ya, boleh dilakukan hal itu. Kemudian kita gosok-gosokkan air tersebut ke anggota tubuh tersebut. Sebagaimana Abdullah bin Zaid ya berkata bahwa didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW sulusai 2/3 faja'ala yaduka yadra'i. Maka Nabi Muhammad SAW membasuh menggosok-gosok ya diraihi lengannya. Jadi Nabi itu pada saat itu ya wudu dalam kondisi airnya sedikit. 2/3 dari 600 gram berapa Pak? 450 ya. 450 gram. Bukan kilogram, gram. 450 gram, setengah kilo kurang 50. Iya, setengah kilo kurang 50. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika ya membasuh tangannya ya sampai zira' lengannya dengan menggosok-gosokkannya, meratakannya. Kemudian yang kedua, ya bagaimana ketika seorang ya pada saat ya mau berwudu ya airnya habis gitu ya,
sementara iqamah dikumandangkan. Ya, iqamah dikumandangkan. Ketika iqamah dikumandangkan, apakah dia boleh tayamum atau tidak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi harus usaha terlebih dahulu, ya, karena dalam masalah tayamum itu, ya, tayamum itu ada dua kondisi bolehnya tayamum. Yang pertama, nggak ada air, ya, nggak ada air, ada mulma, nggak ada air. Kemudian, ya, yang kedua adalah tidak mampu untuk menggunakan air, tidak mampu untuk menggunakan air. Ya, kalau nggak ada air boleh tayamum, tapi cari dulu, ya, dulu sekitar, ya, sekitar masjid, ya, WC yang lain gitu, ya, di kamar mandi yang lain ada atau tidak, gitu, ya. Ya. Kalau misalkan, ya, nggak ada, ya, karena menurut Syafi'i, ya, kalau seandainya, ya, ternyata kita cari suatu tempat yang tempat tersebut ketika kita ke sana waktu sholatnya, ya, habis, maka baru boleh tayamum. Ya, waktu sholatnya habis, ya, waktu sholatnya habis, kita, ya, baru, ya, boleh tayamum. Tapi kalau waktu sholatnya masih ada, cari air terlebih dahulu. Atau yang kedua tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air itu adalah, ya, seperti sakit, luka, itu tidak mampu untuk menggunakan air. Berarti terkait dengan masalah pertanyaan Bapak, Allah alam bishawab, ini adamul ma' ini tidak adanya air itu bisa nggak mencari air di sekitar masjid setempat, ya? Ketika bisa mencari air tersebut, ya, dan waktu sholat masih ada, waktu sholat masih ada, ya, waktu sholat masih ada, ya, misalkan dia bisa menaikkan sholat zuhur, ya, di masjid tersebut dia nggak bisa melaksanakan sholat Jumat, ya, dia nyari air dulu, ya, ketika masih ada kesempatan zuhur jam 1 masih bisa, misalkan dia diharuskan masih tetap untuk mencari air, kecuali di tempat yang lain nggak ada juga tayamum, gitu. Ya, begitu. Ini menurut pendapat para ulama. Allah a'lam bishawab. Ya. Ya. Berwudu dengan membasuh sepatu, membasuh kaki. Ya. Kita membasuh kaki, kita pakai sepatu dibasuh. Itu di beberapa negara tertentu, terutama yang sholatnya di halaman atau di Jumatan, mereka begitu dan sholatnya tetap pakai sepatu. Iya. Di dalam kitab fikih ada pembahasannya namanya masul khufain, mengusap sepatu. Sepatu di sini sepatu kulit, kemudian sepatu tersebut menutupi kedua telapak, menutupi apa? Kedua mata kaki, di atas mata kaki. Dan Rasulullah SAW pernah berwudu, ya, pada saat itu beliau SAW menggunakan sepatu khuf tadi, sepatu kulit. Nah, pada saat itu Jabir mau melepas, ya, sepatu Rasul, kata Rasul, enggak, saya memakainya dalam keadaan suci. Kemudian beliau SAW mengambil air dengan telapak tangannya, ya, maksudnya membasahi telapak tangannya saja, ya. Kemudian mengusap di bagian punggung sepatu, bukan bagian bawah, sekali usap, ya. Ini punggungnya gini dong, kanan kiri sekali, ya. Tapi ada masanya, bagi orang mukim 1 sehari semalam, kemudian bagi orang musafir, ya, 3 hari 3 malam. Jadi ada masanya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Ya. Kaum muslimin dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.